Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fathia Faradilah S dengan NIM 90500122111 dari jurusan Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan perwakafan di Indonesia. Materi yang pertama, sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Sejarah wakaf di Indonesia berkembang seiring masuknya Islam, di mana para ulama mengajarkan wakaf untuk membangun masjid dan fasilitas ibadah. Sebelum Islam, sudah ada praktik serupa wakaf seperti Huma di Ponorogo, Huma Serang di Banten, Tanah Pareman di Lombok, dan Tanah Pusako Tinggi di Minangkabau. Perkembangan wakaf di Indonesia terbagi menjadi 3 fase. Pada periode tradisional, wakaf berfokus pada ibadah dan belum menyentuh aspek ekonomi umat. Periode semi-profesional mulai mengarah ke wakaf produktif, seperti pemanfaatan tanah untuk usaha kecil dan fasilitas umum. Pada periode profesional, wakaf dikelola secara modern dengan dukungan regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004, melibatkan wakaf uang, saham, dan investasi produktif yang hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Kedua, regulasi perwakafan di Indonesia. Perkembangan wakaf di era modern dipengaruhi oleh keterlibatan negara dalam mengatur kebijakan wakaf melalui hukum positif. Pada masa penjajahan, wakaf berkembang pesat ditandai dengan munculnya masjid, pesantren, dan sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf secara swadaya. Namun, pemerintah kolonial Hindia Belanda membatasi praktik Islam hanya sebatas ritual dan mengatur wakaf melalui berbagai surat edaran yang mewajibkan pencatatan dan izin dari bupati. Setelah kemerdekaan, pada masa Orde Lama, regulasi wakaf masih mengacu pada aturan kolonial karena belum adanya aturan baru, meskipun kemudian diterbitkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PMA Nomor 9 Tahun 1952. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juga mengaku wakaf, namun peraturan pelaksananya baru terbit pada 1977. Sepanjang Orde Baru, kebijakan wakaf hanya bersifat administratif dan tidak diarahkan untuk pengembangan wakaf karena pemerintah cenderung mengabaikan peran Islam dalam ruang publik. Baru pada akhir 1980-an, Islam mulai diterima kembali sebagai bagian dari kehidupan publik, membuka jalan bagi kebijakan wakaf yang lebih inklusif. Ketiga, pengelolaan wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia, TWI. Wakaf uang di Indonesia berkembang pesat setelah fatwa MUI dan disahkannya Undang-Undang Wakaf. Lembaga seperti Dompet Duafa membentuk Tabung Wakaf Indonesia, TWI, sebagai pengelola wakaf uang yang profesional. Meski masih berstatus amil zakat, TWI berperan sebagai nazhir dan mengelola dana wakaf untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Wakaf uang dikelola melalui sistem fundraising, investasi sesuai syariah, dan distribusi hasil kepada penerima manfaat. Wakif bebas menentukan tujuan wakaf, dan dana dikelola agar menghasilkan pendapatan maksimal. Keempat, pengelolaan wakaf uang pada Baitul Ma'al Muamalat, BMM. Baitul Ma'al Muamalat, BMM, awalnya didirikan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZTS di lingkungan Bank Muamalat Indonesia, BNI, kepada masyarakat miskin. Seiring waktu, BMM berkembang menjadi lembaga amil zakat yang independen dan fokus pada pemberdayaan usaha mikro. Untuk meningkatkan profesionalisme, BMM membina dan mengembangkan sumber daya manusianya melalui berbagai pelatihan, seperti pelatihan tim pemberdayaan, workshop kelembagaan, pelatihan bagi unit pengelola zakat, UPZ, serta peningkatan kapasitas bagi tim marketing dan supervisi. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan BMM dalam menjalankan program-program kemitraan dan pemberdayaan. Kelima, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor berasal dari pesantren tradisional Tegalsari dan mengalami perkembangan pesat setelah para pendirinya, Trimurti, melakukan modernisasi sistem pendidikan dan manajemen. Langkah strategis dilakukan dengan menyerahkan pondok melalui ikrar wakaf kepada Badan Wakaf pada tahun 1958, menjadikan pondok ini bukan milik pribadi pendiri, tetapi milik umat Islam. Sejak itu, Gontor berkembang signifikan, termasuk memiliki 5 cabang pada tahun 2000 dan pengakuan resmi dari Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional terhadap program KMI yang setara dengan MTSMA dan SMP SMA.
Tradisi wakaf Gontor berakar pada budaya kesukarelaan pesantren, dengan aset awal berupa tanah basah, tanah kering, dan gedung-gedung fasilitas pendidikan. Dalam manajemennya, Gontor unik karena kepemimpinan dan pengelolaan diserahkan kepada badan wakaf, bukan diwariskan kepada keluarga pendiri. Trimurti tetap diberi mandat memimpin pondok bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pelaksana amanah wakaf, menjadikan Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam modern yang profesional dan independen.